my soul, the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you. Mula pertama saya ucapkan Shalom Elohim. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan karena kasih setia Tuhan, lawartan Tuhan terus mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu tetap bersabar, tetap semangat di dalam Tuhan. Walaupun ibadah kita masih ibadah online, tapi saya percaya esensi ibadah yang sesungguhnya bukan pada gedung, bukan pada tempat, tetapi esensi ibadah adalah seluruh kehidupan kita yang kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi ini, kebenaran firman Allah kami akan memberikan tema yaitu kesungguhan hati. Hampir mendekati minggu kemarin yaitu tentang ketulusan. Di sini kita akan berbicara tentang kesungguhan hati. Mohon mic-nya dikasih besar sedikit ya. Ya. Puji nama Tuhan, kita akan buka di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16. Ya. 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat 14. Tetapi saya akan baca di dalam ayat 9 saja. 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai ayat 14, tetapi saya baca di dalam ayat 9. Berbunyi demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat pembacaan kita pada saat pagi ini, kita diajar untuk memiliki kesungguhan hati. Kata kesungguhan hati itu berarti sungguh-sungguh atau serius dengan Tuhan di dalam segala hal. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam hidup kita setiap orang pastinya sering diperhadapkan dengan masalah. Berbicara tentang masalah, tidak ada orang yang ada di muka bumi ini yang lepas dari masalah. Berarti hari-hari hidup kita pasti kita akan lalui setiap hari, entah itu dari kita bangun tidur itu diperhadapkan dengan masalah-masalah yang ada. Nah, setiap orang pun pastinya mempunyai cara masing-masing dalam mengatasi masalah. Pasti, tidak mungkin orang A sama mengatasi masalahnya dengan orang B. Semuanya mempunyai cara yang berbeda di dalam mengatasi persoalan. Untuk itu kalau kita berdoa, Tuhan jauhkanlah masalah daripadaku, itu nggak mungkin. Karena namanya manusia hidup pasti punya masalah. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang ada di dalam benak kita atau di dalam pikiran kita saat kita diperhadapkan dengan masalah. Apa yang terlintas di dalam benak kita saat kita diperhadapkan dengan masalah? Apakah kita langsung berusaha untuk menyelesaikan masalah kita? Ataukah kita teringat, pada seseorang yang bisa membantu kita di dalam menyelesaikan persoalan kita? Atau juga kita langsung datang kepada Tuhan, kita berseru kepadanya, menyerahkan setiap masalah kita dan kita melakukan bagian kita di dalam menyelesaikannya. Jadi banyak hal yang terbersit di dalam pemikiran kita. Apakah kita mau melakukan yang bagian pertama menyelesaikan masalah itu, atau kita mau mencari orang lain untuk membantu kita menyelesaikan persoalan kita, atau kita datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya masalah kita yang ada dan kita bertanggung jawab juga menyelesaikan masalah itu. Nah, semuanya itu tergantung pribadi kita lagi kembali masing-masing.
Hal ini pun yang dialami oleh Raja Asa. Kalau dalam pembacaan kita di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-14, di situ bahwa saat Asa mengalami masalah, ia berlaku seperti orang yang tidak memiliki Allah. Padahal kalau kita ketahui Raja Asa ini bukan raja yang tidak mengandalkan Tuhan. Dia adalah raja yang juga mengandalkan Tuhan. Bahkan dia menyingkirkan setiap baal-baal patung-patung pada waktu itu. Tetapi kenapa pada saat dia diperhadapkan dengan masalah, dia berlaku seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, di dalam ayat 2 dan 3, kalau kita perhatikan di situ, saya nggak perlu bacakan ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di situ dikatakan bahwa Raja Asa menghubungi Ben-Hadad dalam menghadapi persoalannya, menghubungi Ben-Hadad Raja Aram untuk berpihak kepadanya. Juga menyogok Raja Aram dengan hadiah-hadiah agar Raja Aram mendukungnya. Ini. Dan memang dalam usaha yang dilakukan oleh Raja Asa di dalam ayat ke-5 itu berhasil. Dia melakukan apapun itu berhasil. Tetapi di dalam ayat yang ke-7, kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab ayat 7 sampai ayat 9, tetapi cara yang dilakukan oleh Raja Asa dengan berkompromi kepada Raja Aram tidak dikehendaki oleh Allah. Dan dengan tegas Allah menegur Raja Asa pada waktu itu lewat seorang pelihat, yaitu Hanani. Nah, tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10, Bapak Ibu saya bacakan ayat 10 ini. Maka sakit hatilah Raja Asa karena perkataan pelihat itu. Ini, yaitu Hanani. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Nah, setelah Hanani menegur dia, pelihat itu menegur dia atas perintah dari Allah, malah Raja Asa ini bukannya bertobat, bukannya berbalik, bukannya mengakui kesalahannya, tetapi dia malah timbul sakit hati. Tidak menerima setiap perkataan daripada Hanani ini. Dan akhirnya dia memenjarakan Hanani. Betapa sangat disayangkan kehidupan Raja Asa. Lewat sikapnya itu dia semakin jauh dari Tuhan. Dia semakin jauh dari Allah lewat setiap perbuatan-perbuatannya, sikap hidupnya. Dia semakin jauh dengan Tuhan. Itu sebabnya kita jangan bangga kalau kita menjadi orang Kristen yang sudah setia Tuhan, sudah hidup di dalam Tuhan. Tiba-tiba kita tidak berjuang, kita berhenti berjuang. Jangan kita kira kita masih ada di dalam Tuhan. Kadang-kadang karena kita tidak berjuang, kita puas dengan keberadaan kita, membuat kita menjadi lengah nantinya. Kita akhirnya tidak sadar bahwa kehidupan kita sebenarnya sudah keluar daripada apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Raja Asa pun seperti itu. Dengan keberadaannya mungkin dia puas dengan keadaan yang ada, yang sikap hidupnya yang setia dengan Tuhan. Dia tidak bangun terus hubungan itu dengan Tuhan. Sehingga membuat dia lewat sikapnya, lewat masalah yang terjadi, bukan membuat dia semakin dekat dengan Tuhan, tetapi membuat dia menjauh dari kehendak Tuhan. Nah, bahkan di dalam ayat 12 dikatakan dengan keberadaan seperti itu, akhirnya Asa diperhadapkan dengan sakit penyakit, yaitu sakit bagian kakinya. Dan lewat sakitnya pun Asa tidak mencari pertolongan Tuhan. Ini menggambarkan bahwa betapa jauh Raja Asa sudah mulai menjauh dan meninggalkan Tuhan. Dia malah mencari tabib-tabib pada waktu itu. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh berobat kepada seperti dokter atau apapun. Karena pada saat waktu itu zaman Raja Asa adalah tabib. Tetapi di sini bukan tabibnya, tetapi karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga membuat dia hanya bergantung kepada tabib. Nah, ini menggambarkan sikap hidup Raja Asa yang tidak lagi condong kepada Allah. Nah, lewat kehidupan Raja Asa,
kita pun diajar dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Bahwa hal yang sama bisa terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Jika kita tidak memilih untuk bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, berjuang hari demi hari bersama Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hidup kita, maka kita pastinya akan serupa seperti Raja Asa ini. Iman kita akan mudah bergeser karena masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Baik lewat sakit penyakit yang tidak sembuh, baik lewat ekonomi yang semakin sulit saat ini, baik mungkin kita di PHK dari pekerjaan atau usaha yang semakin pemasukannya naik turun atau mungkin semakin turun. Atau juga karena doa-doa kita yang tidak pernah terjawab. Ini bisa membuat iman kita bergeser dari Tuhan. Kalau kita tidak membangun terus hubungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka ini akan bisa bergeser. Atau bukan karena masalah. Membuat kita, iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita bergeser dari Tuhan. Bukan karena masalah saja. Tetapi karena kesuksesan hidup. Pencapaian hidup yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Semua dalam keadaan aman, semua dalam keadaan nyaman. Doa-doa kita terjawab, hidup kita sehat, anak-anak kita berhasil. Itu pun bisa menggeser iman kita. Karena apa? Kita merasa diri kita tanpa Tuhan pun kita bisa melakukan segala sesuatu. Nah, di sini betapa pentingnya kita memiliki kesungguhan hati. Karena apa? Bukan perkara mudah untuk kita berjuang memiliki hati yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini perlu perjuangan, dibutuhkan hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, tidak boleh berhenti oleh keadaan kondisi apapun. Hubungan kita terus kepada Tuhan harus berlanjut. Karena apa? Lewat hubungan kita yang terus-menerus kepada Tuhan itu akan membuat kita semakin tinggal, melekat di dalam Tuhan. Nah, orang yang tinggal dan melekat di dalam Tuhan, kata Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai seterusnya dikatakan bahwa orang yang tinggal melekat dengan Tuhan, orang-orang itulah yang akan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari yang kita lalui saat ini, urusan yang serius atau yang terbesar itu bukan pada persoalan hidup saya dan saudara. Karena kalau berbicara persoalan hidup, yang ada di bumi ini tidak akan pernah habis. Dan memang kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Tetapi yang menjadi keseriusan ke kita yang terbesar itu bukan pada persoalan hidup. Baik persoalan sakit penyakit, masalah ekonomi, pemenuhan akan kebutuhan, atau masalah masa depan, atau masalah kesuksesan hidup, atau masalah mempunyai keturunan atau tidak punya keturunan. Itu bukan masalah yang terlalu serius yang harus kita persoalkan di hadapan Tuhan. Mungkin kalau orang dunia katakan, oh itu serius, karena itu menyangkut kebahagiaan kita di dunia, gitu kan. Itu serius, karena kalau kita nggak sukses bagaimana kita mau bisa hidup dengan baik. Oke, itu kita harus perjuangkan. Bahkan apa yang kita nikmati di dunia ini itu semuanya adalah bonus dari Tuhan. Tetapi bukan berarti saat kita sudah berusaha, kita bekerja, tetapi hidup kita masih tetap dalam keadaan kurang. Mungkin kita saat kita sudah berusaha memperbaiki kehidupan kita, tetapi masih ada banyak hal-hal yang kita alami, kesulitan-kesulitan. Atau kita berusaha berjuang bekerja pagi sampai malam, tetapi kebutuhan kita pun belum terpenuhi dengan sepenuhnya. Itu jangan menjadi suatu kegagalan di dalam kehidupan kita. Sehingga pikiran kita, hati kita hanya tercurah kepada itu. Tetapi yang menjadi keseriusan kita dan yang menjadi perhatian kita yang sesungguhnya, yang besar, yang harus kita perkarakan di hadapan Tuhan, itu adalah apa? Seberapa besar kita mengenal Tuhan. Seberapa dekat hubungan kita dengan Dia.
Ini yang menjadi keseriusan kita. Atau sudahkah hidup kita ini sesuai dengan kehendaknya? Sudahkah hidup saya dan saudara selaras dengan maunya Tuhan? Inilah yang menjadi keseriusan kita untuk kita terus berjuang di hari-hari ini, sehingga membuat kita semakin memiliki kesungguhan hati. Karena kita mau mendekat, melekat, mengenal Dia, memahami Dia, mengerti perasaan Tuhan. Memang sangat sulit. Tetapi kita diajar untuk hidup di dalam kedewasaan rohani. Karena yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan cari adalah orang yang mau memberi hatinya, melekat dengannya, dan mengerti isi hati Tuhan. Nah, itu bisa diperoleh apabila apa? Kita terus melekat dengan Tuhan. Bangun terus hubungan dengan Tuhan. Dan kita terus memperkarakan hidup kita dengan Tuhan. Kesetiaan kita, ketaatan kita. Adakah hari-hari kita meleset dari Tuhan, baik lewat pikiran. Mungkin perbuatan yang dilihat orang lain kita sepertinya sudah baik. Tetapi apakah pikiranku, perasaanku, hatiku sudah jujur, sudah tulus benar-benar di hadapan Tuhan? Inilah yang terus kita perkarakan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan tanpa kesungguhan hati, tanpa hati yang bersungguh-sungguh itu seperti jemaat di Laodikia. Yaitu di dalam Wahyu pasal 3 ayat 17, kalau Bapak Ibu baca dikatakan bahwa jemaat di sana Tuhan lihat mereka adalah jemaat yang mereka memang secara jasmani mereka kaya. Tetapi mereka didapati melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Ini karena mereka tidak memiliki kesungguhan hati di dalam Tuhan. Kekristenan seperti jemaat di Laodikia itu akan menjadi sangat berbahaya. Untuk itu firman datang menegur jemaat ini agar mereka bertobat. Nah, di sini pun kita akan belajar bahwa kekristenan yang tanpa kesungguhan hati dengan Tuhan akan menjadi orang Kristen ada 3. Saya akan buka, kita akan belajar bahwa kekristenan yang tanpa kesungguhan hati itu akan menjadi Kristen, orang Kristen yang pertama adalah apa? Orang Kristen imitasi atau Kristen palsu. Wah, kalau barang ada yang KW, ada yang asli, kekristenan pun ada yang asli dan ada yang palsu. Nah, kita buka di dalam Markus pasal yang ke-7. Markus pasal 7 ayat yang ke-6 sampai 8 ya. Markus pasal 7. Saya rindu kita baca ayat ini. Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8 berbunyi demikian. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan imitasi atau palsu itu sama halnya seperti Kristen yang ada di dalam firman Tuhan yang telah kita baca di dalam ayat 6 dan ayat 7. Bahkan ayat 8 katakan perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Orang Kristen seperti ini kelihatannya setia dengan Tuhan. Kelihatannya taat. Kelihatannya pelayanan. Kelihatannya berapi-api bersemangat di dalam Tuhan. Kelihatannya baik. Tetapi sebenarnya semua yang mereka lakukan itu penuh dengan kepura-puraan atau kepalsuan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa? Hanya mereka melakukan kegiatan-kegiatan mereka itu hanya di bibir saja. Di dalam ayat 7 dikatakan hanya di bibir saja. Tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Jadi sebatas mereka setia dengan Tuhan, taat dengan Tuhan, pelayanan, berapi-api dan bersemangat itu sebatas hanya di mimbar. Sebatas hanya di dalam gedung gereja. Sebatas ada di depan di tempat pelayanan atau di depan orang banyak. Si orang lain melihat. Hanya sebatas itu mereka menjadi melayani dengan
Hati yang seperti tulus, padahal tidak. Mereka melayani dengan pura-pura karena hanya ingin dilihat orang. Nah, seberapa kita melihat banyak kekristenan atau kita pun dulu seperti itu. Kita menjadi orang Kristen yang terlihat rohani, ternyata kita penuh dengan kepalsuan. Bukan Kristen yang tulus, bukan Kristen yang sungguh-sungguh mengenal kebenaran. Tetapi pelayanan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, semangat kita di dalam Tuhan hanya sebatas di mimbar, hanya sebatas di pelayanan, dan hanya sebatas dilihat orang. Tetapi saat orang lain tidak melihat kita, atau saat kita tidak ada di mimbar dalam pelayanan, maka kita bagaikan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Dan orang yang seperti ini dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 dikatakan Tuhan tidak mengenal. Nih, enyalah, bahkan diusir karena mereka disebut sebagai pembuat kejahatan. Betapa ruginya kita sebagai orang-orang seperti ini. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, mari kita mau menjadi orang Kristen. Bukan karena kita menjadi Kristen yang imitasi atau palsu. Yang dilihat orang lain baik, ternyata kita bukan baik. Kita hanya baik di depan orang. Yang hanya dilihat orang melayani, tetapi kita sebenarnya sesungguhnya hati kita tidak melayani. Mulut kita saja yang melayani, tetapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, akibat dari ketidakkesungguhan itu akan menghasilkan Kristen yang apa? Kristen yang hanya sebatas rajin. Waduh. Kristen yang sebatas rajin. Hanya di ayatnya tetap sama, bahkan ada di referensi di ayat Yesaya pasal 29 ayat 13 ya kalau Bapak Ibu baca. Kekristenan yang hanya ukurannya tentang kerajinan. Bisa kan? Serba dirajin-rajinkan. Nih, kebanyakan begini, terlihat oleh manusia supaya mendapat pujian dari manusia. Kristen yang rajin itu ukurannya hanya rajin tok. Semuanya segala sesuatu yang dia lakukan hanya dia rajin-rajinkan. Arti katanya yang dia lakukan itu hanya sebagai rutinitas. Hanya sebagai kerajinan. Contohnya rajin ibadah, rajin berdoa, rajin ikut komsel, rajin baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu dia rajin baca. Bahkan sudah berapa kali selesai baca Alkitabnya. Ini Kristen rajin. Rajin pelayanan. Apalagi rajin berkorban. Orang lain belum berkorban, dia sudah berkorban dulu. Bukan berarti salah semua ini, tetapi kerinduannya dia lakukan itu bukan karena dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bukan karena dia mengasihi Tuhan, tetapi karena dia rajin. Nah, orang yang rajin, biasanya orang yang rajin seperti ini, akibatnya itu nggak tahan lama. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tidak akan tahan lama karena ukurannya cuma rajin, dirajin-rajinkan. Mudah hilang, mudah tawar hati, mudah kecewa, mudah tersinggung. Orang-orang yang rajin ini, kekristenan yang rajin itu bukan karena kesungguhan hati, lahir dari kesungguhan hati, sehingga dia melakukan semua apa yang Tuhan di dalam ibadah, di dalam baca Alkitab, dalam pelayanan, dia bukan lakukan karena memiliki kesungguhan hati, tetapi karena rajin, maka akibatnya pasti akan terlihat. Dia akan menjadi orang yang tidak bertahan lama, mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena cuma rajin. Salah satu contoh di Alkitab siapa? Kalau bisa kita bisa ingat siapa? Marta. Nah, kalau Marta itu kan terkenal dengan apa? Dia juga melayani, nggak salah Marta itu. Kristen Marta itu tidak salah, dia juga melayani Yesus. Tapi melayaninya dalam sifat apa? Dia mempersiapkan makanan. Tidak salah. Tetapi dia hanya sebatas bukan mengasihi sungguh-sungguh Yesus dengan hati yang penuh, dengan tulus. Tetapi dia mengasihi Yesus dengan cara melayani, memberi makan, menerima Yesus di rumahnya. Tetapi dia tidak mengutamakan menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada kesungguhan di situ. Akibatnya apa? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal yang ke-10,
ayat yang ke-40, akhirnya Marta pun keluar bahasa, gitu kan? Bahasa yang komplain sama Tuhan. Dia mau diperhatikan juga, mau dihargai juga. Kristen Marta itu seperti itu. Dan dia juga bersungut-sungut. Dia merasa kenapa Maria tidak membantunya dalam mempersiapkan makanan atau mempersiapkan segala sesuatu untuk Yesus. Kenapa Maria hanya duduk-duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan Yesus mengajar? Ini karena kekristenannya hanya sebatas rajin. Nah, kekristenan rajin melayani tidak salah. Tetapi yang penting, yang paling penting adalah kesungguhan hati, ketulusan hati yang ingin senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dia juga hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Kalau dalam ayat 40 Tuhan menegur dia. Nah biarlah kita mau, jangan seperti kita mau menjadi seperti kekristenan yang rajin. Bahkan juga di jemaat yang ada di Efesus, kalau Bapak Ibu baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2. Mereka adalah jemaat yang dikatakan jemaat yang tekun. Jemaat yang rajin. Bahkan tidak dicela Tuhan atau bahkan Tuhan akui kerajinan dan ketekunan mereka. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat itu selanjutnya, Tuhan mencela jemaat Efesus ini. Karena apa? Karena mereka meninggalkan kasih mula-mula mereka kepada Tuhan. Jadi ketekunan mereka hanya sebatas ketekunan secara tradisi yang harus mereka kerjakan. Tapi bukan karena ketekunan mencintai Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh di dalamnya. Itu pun Tuhan menegur mereka. Nah, kita melihat bahwa jemaat kekristenan yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah Kristen apa? Tadi pertama Kristen. Yang pertama adalah Kristen apa tadi? Kristen imitasi atau pura-pura atau palsu. Yang kedua adalah Kristen hanya sebatas kerajinan. Dan yang ketiga, kalau orang tidak memiliki kesungguhan di dalam Tuhan akan menjadi Kristen, yaitu Kristen aman. Kita tahu yang aman itu apa? Jalan tol, seperti jalan tol, lurus jalannya terus. Nah, ini. Kristen yang seaman, kekristenan yang aman yang tidak memiliki kesungguhan hati, mereka itu tidak mau mengalami kesulitan. Mereka itu tidak mau mengalami hambatan. Mereka itu tidak mau mengalami proses, tidak mau mengalami tantangan. Namanya aja Kristen aman. Prinsip hidup kekristenan yang maunya aman itu apa? Baik, sehat, sukses, ekonominya lancar, anak-anaknya berhasil, rumah tangganya nyaman, baik, doa-doa dijawab terus. Ini kekristenan yang aman seperti itu. Hanya pemenuhan akan kebutuhan yang diperhatikan. Hanya melihat sebatas apa yang ada yang dia bisa nikmati di bumi. Dan biasanya orang Kristen yang seperti ini tidak akan pernah mau berjuang mengalami perobekan daging. Itu dia hindari. Karena dia merasa sudah puas dengan keadaannya yang ada. Sehingga dia tidak lagi memiliki kehidupan yang mau berjuang mengalami perobekan daging. Jadi otomatis orang seperti ini harga dirinya, nama baiknya itu sangat berharga. Gitu. Dia tetap akan jaga terus. Karena dia tidak mau diremehkan. Gitu loh. Dia tidak mau dijatuhkan. Dia tidak mau disepelekan orang lain. Karena dia merasa bahwa hidupnya adalah sukses di atas rata-rata dan dia perlu dihormati oleh orang lain. Nah, ini kenapa? Mengapa sampai seseorang tidak bisa menjadi kekristenan yang tulus, tetapi mereka memilih untuk hidup di dalam kekristenan yang aman, yang tidak mau mengalami perobekan daging karena tidak bertumbuh di dalam kebenaran. Sehingga tidak memiliki kesungguhan hati dengan Tuhan. Nah, ini bahayanya kekristenan yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Dia tidak akan pernah mengalami perubahan. Kalau Bapak Ibu perhatikan,
Banyak orang Kristen terlahir dari Kristen, bahkan di kandungan sudah Kristen, bahkan sudah terlibat dalam pelayanan, tetapi hidupnya tidak bisa dibedakan dengan orang di dunia. Sama, orang yang tidak mengenal kebenaran, orang yang tidak hidup dalam pelayanan, orang yang tidak pernah rajin gereja, sama, tidak ada perbedaan hidupnya. Orang luar, orang dunia bisa melakukan berkata yang kotor, dia pun bisa berkata yang kotor. Karena tidak ada pertumbuhan. Makanya kita melihat banyak sekali orang yang sudah lama jadi orang Kristen, tapi hidupnya tidak berubah-berubah. Kesetiaannya tidak berubah-berubah. Ketaatannya tidak berubah-berubah. Nggak ada perubahan dalam hidupnya. Seperti biasa saja. Seperti nggak ada Tuhan di dalam dirinya. Itu karena apa? Karena dia tidak mau bertumbuh di dalam kebenaran. Orang yang bertumbuh di dalam kebenaran berarti orang itu mau hidup terus dipimpin oleh Tuhan sehingga dia terus bertumbuh dan akhirnya dia memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan sehingga hanya satu di dalam hidupnya, hanya Tuhan yang dia inginkan di dalam hidupnya. Kita ngelihat di dalam Alkitab contoh Kristen yang aman, yang mau seperti jalan tol saja, yang tidak mau mengalami proses dan perobekan daging dan sebagainya. Kita lihat siapa? Istri Ayub. Istri Ayub, saat Ayub diuji, dicobai dengan keadaan yang ada, semua hilang daripadanya, bahkan tubuhnya sakit. Tetapi istri Ayub, katakan apa? Dia bersungut-sungut dan dia suruh Ayub untuk mengutuki Allah. Ini tipe orang yang tidak mau diproses. Ini tipe orang Kristen mau enaknya saja. Ini tipe orang yang saat diproses dia malah ingin mengutuki Allah. Kan banyak orang kita melihat, orang yang tidak mau diproses dalam hidupnya. Saat masalah datang, di manakah Tuhan itu? Mulai meragukan Tuhan, mulai bertanya-tanya dengan Tuhan. Padahal hari-harinya tidak pernah bertanya dengan Tuhan. Hari-hari hidupnya nggak pernah menyapa Tuhan. Tidak pernah mengagumi Tuhan. Tidak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi saat dia mengalami musibah, saat dia mengalami masalah, saat dia mengalami kesulitan, teriak-teriak sama Tuhan. Kalau Tuhan langsung bisa berbicara, dia bilang apa? Siapa kau? Enak nuntut-nuntut saya. Nah ini. Jadi perlu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada saat pagi ini kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hari-hari terakhir ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak lepas, saya katakan pertama tadi bahwa kita tidak lepas dari masalah-masalah. Tetapi kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, masalah kita selesaikan. Tetapi bukan itu yang menjadi keseriusan kita sehingga membuat pikiran hati kita tercurah kepada masalah. Tetapi yang menjadi keseriusan kita yang harus kita perjuangkan dan perkarakan di hadapan Tuhan adalah sudahkah kita setia dengan Tuhan? Sudahkah kita mengenal Dia secara pribadi? Sudahkah kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita? Sudahkah setiap hari hidup kita mulai dari mulut kita, pikiran kita? Atau kalau kita meleset, kita mulai berjuang untuk minta ampun dengan Tuhan, untuk memperbaiki kehidupan kita. Kita terus menyelidiki hati kita, sehingga kita menjadi umat-umat yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita mau menjadi kekristenan yang terus bertumbuh. Lewat pertumbuhan itu, saya katakan tadi, akan membawa kita menjadi kekristenan yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang tulus di hadapan Tuhan, memiliki kesungguhan hati. Dan orang Kristen, kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pastinya dia hanya melekat kepada Tuhan, siap digarap lewat proses yang ada. Dan yang ketiga, tujuan hidupnya hanyalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya ada satu pujian yang saya suka sekali, refnya katakan apa? Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Hanya satu kerinduan kita, bahwa kita ingin sempurna seperti Tuhan. Bagi manusia katakan sulit, gak mungkin kita sempurna. Tetapi kebenaran firman Allah katakan apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mau berjuang, kalau kita mau melekat dengan Tuhan,
Dikatakan lagi apa? Bersatu dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan saya Bapak Ibu. Seberapa besar kita berusaha hari-hari hidup kita memperjuangkan hidup kita yang ada di bumi. Tetapi yang perlu kita perjuangkan lebih keras lagi adalah kehidupan kekal kita. Karena saat Tuhan memanggil saya dan saudara, Dia tidak melihat apa yang engkau perjuangkan di bumi. Apa hartamu seberapa, usahamu bagaimana, anak-anakmu hidup dalam keberhasilan. Bukan itu. Tetapi bagaimana hidupmu mengisi hari-harimu untuk terus bertumbuh dengan Tuhan. Di hari-hari ini, siapa manusia yang tidak berpikir tentang keadaan situasi pandemi saat ini? Tetapi saat hatimu tertuju kepada Tuhan, maka kita akan percaya bahwa apapun yang terjadi itu tidak di luar daripada kendali Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Kita akan mampu menghadapi. Karena satu kerinduan kita hanya untuk berkenan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kebenaran firman Allah pada saat pagi ini. Siang ini saya percaya, mari kita mau bersemangat dengan Tuhan. Miliki terus kesungguhan hati, ketulusan hati dengan Tuhan. Sehingga kita mau menjadi orang-orang yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Melakukan kehendak-Nya. Itulah yang menjadi tujuan hidup saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya tetap diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.